Oke, kalau tidak ada, kita memulai ya. Jadi ini sudah mengarah ke teknis. Ya, persiapan-persiapan apa saja yang digunakan untuk mempelajari IoT ya. Di slide di Elina itu sudah saya upload atau sudah saya unggah langkah-langkah untuk menginstalasi boardnya, baik yang menggunakan apa Node MCU atau WMOS ataupun ESP32 ya. Jadi kalau Anda lihat ini saya ini yang kecil ini boardnya WMOS ya. Boardnya WMOS itu kecil segini ya. Ini boardnya WMOS. Terus virtualnya saya hilangi saja. Oke, yang kedua ya, yang kedua ini ESP32 ya yang saya pegang ini ESP32. Dan not MCU-nya nggak ke bawah ya, jadi saya membawa WMOS sama ESP32 ya. Ini segini. ESP32. Ini ketambahan PCB yang di luar ya, sebenarnya kalau ESP-nya saja sekian ya. Oke, ini persiapan yang akan kita gunakan untuk belajar IoT ya, Internet of Things. Oke, jadi dari dua modul tadi itu kita akan menginstalasi semuanya sudah mempunyai board ESP ini. Belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum. Minggu kemarin instalasi Arduino-nya sudah? Sudah, Pak. Sudah, Arduino. Arduino ya, jadi Arduino ya itu kan standar untuk pemrograman Arduino lah. Kalau untuk ESP ini ya tentu kita menambahkan yang namanya drivernya untuk board ya. Nah, ini presentasi masih muter. Oke, kelihatan ya. Yang sudah saya upload di dalam Elina kita itu adalah langkah-langkah instalasi board ESP8266 MCU atau WMOS gitu ya. Itu pakai chip ESP8266 dan satunya itu menggunakan
yang membedakan itu hanya alamat URL-nya, package-nya saja, ya. Package-nya yang ini, yang biru-biru ini, ya, yang biru-biru ini, yang JSON ini, ya, yang untuk SP32, ya, SP32 dan SP8266 ini, ya. Nah, kalau sudah itu Anda buka Arduino, ya. Sekalian Anda buka Arduino-nya. Saya bukakan Arduino saya juga. Ya, dipilih salah satu atau mau kedua-duanya diinstal di Arduino, ya bisa. Nanti kalau misalkan, oh saya ingin yang hanya 8266 saja, oke bisa pakai. Atau inginnya yang ESP32, bisa ya dimasukkan di ESP32. Atau kedua-duanya boleh ya, kedua-duanya boleh Anda masukkan nanti. Ya. Ini kita tunggu software Arduino-nya sampai siap buka. Gitu. Ya, kita tunggu agak lama ini untuk proses loadingnya Arduino. Ya, ini faktor laptop saya yang mungkin juga sudah berumur cukup lama. Ini nanti di copy aja, jadi package-nya ini, alamat URL-nya ini kita kopikan gitu ya, sesuai dengan petunjuknya di sini. Ya, ini ada petunjuk-petunjuknya. Kalau yang sudah Arduino-nya sudah buka, nanti di itu Arduino file ya, kemudian preference ya, preference nanti buka. Kalau sudah buka nanti diisikan di ini additional board manager, URL-nya dikopikan di sana ya. Oke, Arduino saya agak lama. Ya, jadi persiapan yang harus dilakukan untuk menggunakan board ESP ini untuk keperluan Internet of Things ya. Jadi kita memastikan board kita itu terkoneksi dengan jaringan ya. Nah, oke, kita sudah buka gitu ya.
Oke, ini kita sudah masuk ke mana environment-nya untuk Arduino ya. Oke, semuanya sudah membuka Arduino. Siap sudah, Pak. Oke ya, pasti mungkin dalam kondisi kosongan seperti ini ya. Ini saya tutup yang ada isinya. Masih dalam kondisi kosong seperti ini kan, itu ya. Nah, itu kita kopikan ya yang Anda download langkah-langkahnya ini dari Elina. Materi yang saya berikan ini langkah-langkah instalasi board ESP32 atau yang 8266 sudah download dari Elina. Sudah, Pak. Oh, sudah, ya. Kalau sudah dibuka, silakan yang HTTP yang kalau SP32 ini alamatnya ini, package-nya, ya, package JSON-nya itu ada di sini. Di copy aja ya, di blok, terus kemudian di copy, ya, di copy. Jangan sampai titiknya jangan ikut ya, jangan sampai ikut titiknya. Itu sampai JSON. Anda copy, kemudian Anda masukkan di Arduino di sini file ya, file preference ya, ini preference, diklik di sini ya, ini ada additional board manager URL ya, Anda kopikan di sini ya, yang ini punya saya sudah saya kopikan. Yang depan itu adalah package-nya untuk ESP8266. Kemudian diakhiri dengan titik koma di situ, ya, koma. Ya di sini ada koma kecil gitu, ya. Ini pas mouse kedip saya di situ kursor ya, itu ada tanda koma ya. Kemudian yang belakang itu adalah alamatnya ESP32 ya, ESP32. Boleh salah satu, boleh dua-duanya mau diupload ya. Kalau dua-duanya upload dipisahkan oleh tanda koma ya. Yang lain nggak usah diurusi aja dulu ya. Yang penting kita hari ini kita mau instalasi boardnya dulu ya. Oke, kalau sudah dikopikan di sini di linknya ya, kemudian kita tekan OK ya, kita tekan OK. Ya, kita akan kembali ke IDE-nya Arduino ya, kembali. Nah kemudian ya. Kemudian ini kita tekan tools ya. Tools ya. Kemudian di sini board ya. Kemudian board manager ya. Ini ada board manager di sini. Oke, ya. Silakan diikuti. Kalau belum punya board ya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Diikuti aja. Oke, kalau sudah diklik ya, nanti akan muncul ya board manager seperti ini muncul ya. Ini di bawah ini tunggu ya. Ini ada proses download dari internet ya. Tunggu sampai selesai ya. Pastikan koneksi internetnya kencang ya. Kalau koneksi internetnya kencang, maka kita akan proses instalasi ini juga akan cepat gitu.
Tapi kalau proses koneksi internetnya lambat, ya maka proses instalasinya ini juga lambat. Gitu. Ya nggak tahu, saya ini ikuti, saya berada di labnya komputer Narutama ya. Ini kita nunggu ini sampai download. Nah ini kalau dia sudah, ini tombolnya yang muncul close, ya. Sudah semua? Berarti itu semua komponen, Pak, di download, Pak. Iya, kurang kenceng. Halo? Semua komponen yang di dalam Boards Manager itu di download semua, Pak. Oh, enggak semua. Nanti kita pilih yang ESP ini ya. Ini di searching di sini, yang di atas. Ini ada apa? Ada menu untuk mencari ya. Searching kita masukkan, kalau yang ESP8266 ya kita ketikkan ESP8266 gitu ya. Kita ketikkan. Nah, nanti akan muncul ini. Ya. Kelihatan ya? Ini muncul ESP8266. Ya. Nanti kita pilih select version ya. Select version, biasanya kita pilih yang versi terbaru, yang paling atas itu ya. Versi terbaru ya. Kalau sudah kita pilih ini, maka nanti ada tombol installnya itu aktif ya. Silakan klik install, nanti tunggu progres yang ada di bawah ya. Ini yang ESP8266. Kalau Anda mau pasang yang ESP32, ya ini tinggal diganti aja. ESP32, ya ESP32. Ini dia akan muncul ESP32 yang ini. Ya, ESP32, select version, ya versi yang terbaru. Ya. Kemudian install. Ya. Lakukan proses install sampai selesai ya. Sampai selesai. Ini. Nanti di bawah itu ada progres ya, progres proses instalasi ya. Semua tergantung dari speednya internet ya. Kalau internetnya lambat ya, maka prosesnya juga akan memakan waktu yang lama ya. Tetapi nanti kalau prosesnya cepat ya, kita akan bisa mendapatkan proses instalasi itu juga cepat selesai gitu. Oke ya, jadi kalau sudah dipilih versionnya ini diinstal ya. Diinstal. Karena punya saya itu sudah terinstall, maka itu ada tandanya ini. Jadi software-software yang ada di Board Manager ini, kalau sudah terinstall di laptop kita, maka nanti ada tandanya ini, install it gitu ya. Install it itu berarti ESP32 ini sudah terinstall di laptop saya gitu. Ya, sudah terinstall di laptop saya. Kalau belum ini tidak ada ini ya. Nggak ada kata-kata install it ini ya. Ya kalau sudah prosesnya semua sudah selesai, nanti tinggal ditekan close gitu ya. Tekan close. Ya. Close, balik ke Arduino-nya tadi ya. Balik ke Arduino-nya yang di belakangnya ini. Oke, ada yang prosesnya sudah selesai karena internetnya kencang banget? Atau masih pada belum semua? Kalau apa preferensinya tadi gak diisi yang apa linknya ESP32 di Board Manager, nge-search-nya gak ada Pak ya? Gimana ESP
ESP32. Kalau linknya tadi gak dimasukin di preference, waktu nge-search di board manager gak ada. Oh iya, jadi kalau yang linknya URL-nya tadi nggak dimasukkan ya di boardnya nggak muncul nanti. Ya, yang ESP8266 dan ESP32. Kalau ESP8266-nya nggak dimasukkan, ya nanti di board manager ini nggak muncul gitu. Jadi harus dimasukkan di preference-nya tadi ya, di depan tadi, di sana. Oke, sambil menunggu proses instalasi, Anda bisa bertanya-tanya, silakan. Apa saja yang bisa ditanyakan selama saya bisa menjawab. Gitu. Kalau sudah ada yang sudah selesai, tolong minta dikabari ya. Masih, Pak, saya mau bertanya, Pak. Untuk beli Ya. upgrade itu via online ya, Pak ya? Atau Oh iya. Heeh. Ini iya, iya, iya. ada di sini ya ESP 8266 ini ada di sini. Hmm. Di Surabaya. Kalau saya ini aja saya taruh di kalau mau buka ya, Baik, Pak. di Itu mohon maaf, ya. Laka Kalau Santri itu dekat rumah saya. pengalaman saya Ya. itu beli elektronik di online itu yang paling murah itu di Tokopedia elektronik ya. Kalau beli makanan dan sebagainya baju. Oh dekat. Oke, Pak, dekat rumah. Kan kalau dekat rumah kan bisa saya samperin gitu ke tokonya. Yang mungkinnya murah. Baik, Pak. Terima kasih infonya. Ya kalau yang lain mau buka-buka silakan. Ya kita menunggu proses instalasi karena kalau nanti ada yang belum nanti kita lanjutin ketinggalan bingung ya. Tapi kalau ada yang sudah selesai bisa menyampaikan ya karena memang proses instalasi ini tergantung dari kecepatan internet ya.
Jadi kalau internetnya lemot, ya maka prosesnya memakan waktu yang agak lama. Ya. Tapi kalau speednya tinggi, ya maka mungkin proses instalasinya bisa cepat gitu. Bagi yang baru datang atau baru masuk, silakan mungkin Arduino-nya dibuka, kemudian proses instalasi boardnya untuk ESP sesuai dengan materi yang saya upload di Elina ya, di download, kemudian diikuti satu persatu. Kalau nggak paham, silakan ditanyakan. Kalau sekarang mungkin di chat, ya kalau nanti nggak tahu bisa tanyakan di Telegram ya. Sudah Pak, saya Pak. Oh sudah, oke ya. Ini kalau sudah tinggal di close saja, close gitu. Ya, oke kita close. Nah, ini kembali ke sini. Ya, balik ke sini nanti kalau ditulis lagi, ya nanti di situ ada dua pilihan ya. Yang tadinya itu mungkin banyak karena itu standar AVR. Terus kemudian setelah kita install boardnya itu, dia ada pilihan ya, ada pilihan AVR dan ESP 8266 atau ESP 32. Dan ini remote. Kamu install salah satu atau kedua-duanya? Saya kedua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya dan sudah selesai ya. Nah, di sini kalau dua-duanya dia akan munculnya seperti ini, Arduino AVR board, kemudian ini ESP32 Arduino dan ESP8266 board. Ya. Apakah Anda seperti ini? Iya Pak. Iya, Pak. Ya. Oke. Kita pilih kalau yang boardnya ini, boardnya yang saya tunjukkan di kamera saya, ini adalah WMOS ya, WMOS atau Lolin gitu ya. Nah ini dipilih, kalau ini dipilih yang Lolin D1 yang mini ya, ya ini yang ini. Kalau nanti Anda belinya yang ini gitu ya, tapi ini yang ini itu saya nyoba tidak support atau mungkin ada settingan-settingan saya yang sudah berubah ya karena mungkin saya sering update gitu ya, update software itu kalau
baik software maupun hardware-nya itu kalau sudah minta di-update gitu ya, saya klik aja update, update, update gitu. Yang akhirnya yang seri ini di software saya tidak support dengan Firebase gitu ya. Ya ini nggak support Firebase. Jadi ini seperti ini ya. Nah ini yang Lolin D1, R2 dan Mini ini ya, WMOS. Oke. Ya WMOS ini pakai ini. Oke ya. Tahu ya. Kalau yang ESP32 maka kita larinya ke ESP32 ini ya. ESP32 ini yang ada di layar saya, ini ESP32. Ini pakai dev modul ya, ESP32 dev modul. Ini yang paling atas. Ya, itu ESP32 dev modul. Ya. Itu driver boardnya. Oke, kalau sudah ini tinggal klik ya. Misalkan saya pakai ESP32 ini diklik. Ya, klik gitu. Nah, sudah kita klik. Ya, nanti dia akan masuk di sini ya. Sebentar, ini proses laptop saya ini agak lemot gitu ya. Ini masih ada yang masuk juga. Ya, oke. Kalau sudah di sini boardnya itu sudah sesuai dengan yang kita pilih ya. Boardnya ESP32 dev modul ya. Jadi yang ini ESP32 dev modul ya, sudah ini. Ya. Oke. Nah, kemudian ini lihat, ini portnya masih abu-abu ya. Portnya masih abu-abu. Nah, karena kita belum memasangkan ESP-nya ini ke komputer gitu ya. Nah ini, jadi ini kita pakai kabel USB ya. Ini kabel USB yang saya pegang ya. Nah ini dimasukkan, yang kecil ini dimasukkan di ini. Ini pakai kabel cas handphone ya, yang lama, yang bukan tipe C ya, yang masih lama. Ya kita masukkan ini, ya kita masukkan ini ke ini ya. Nah ini kita masukkan nih. Nah ini sudah masuk seperti ini ya. Oke ya, kita ini udah masuk nih ya. Kita goyang-goyang kabel. Oke ya. Nanti kalau Anda ini pakai ini, kalau enggak ya Oke, kemudian yang tadi masih abu-abu, punya Anda abu-abu juga kan? Nggak muncul di sebelah kanannya ini, kalau yang lain kan ada muncul menu pop-up-nya lagi ya. Ini potnya ini masih kosong gitu ya. Nah ini kalau ini kita colokkan, jadi USB ini kita colokkan ke komputer ya. Nah, di sana nanti akan muncul gitu ya. Oke ya, kita tutup. Kemudian kita buka di sini ya. Di sini muncul COM3 sekarang gitu ya. Oke ya. Muncul COM3. Kalau ternyata Anda colokin itu ya, colokin Anda belum mengenali boardnya
Ya, kalau mungkin offline gitu, mungkin Anda bisa langsung nyoba dengan bot saya gitu ya. Tapi karena ini online, ya Anda belum bisa mencoba gitu. Ya. Nah ini kalau belum, silakan drivernya USB CH340 yang ada di Elina itu di download ya. Ini kalau sudah nyambung, ini lampu LED-nya nyala ini. LED power, LED sumber tegangan ya. Kalau kita lepas ya mati dia. Oke ya. Kita sambungkan ulang. Ya. Ya, jadi yang portnya belum ya dan mungkin juga hardware-nya belum punya, maka bisa langsung download drivernya aja, diinstal ya, diinstal. Nanti bisa dicek ya, nanti bisa dicek di device manager ya itu ya. Jadi nanti akan muncul di device manager ya. Device ya itu di device manager kita enter aja gitu ya. Kita cek gitu ya. Ya kita memastikan bahwa perangkat kita itu nanti sudah betul-betul ready untuk dipakai IoT gitu ya. Jadi di pertemuan kedua ini kita membuat topik untuk instalasi ya. Ini muncul seperti ini port ya, portcom. Oke, kelihatan ya, portcom. Nah, di sini ya ini akan muncul ya. Silicon Lab CP21 ini ya. Ini ternyata ESP saya yang terbaru ya. Itu yang saya upload CH340 itu yang ESP versi yang lama itu. Nah, nanti kalau ini ya nanti saya kasih link ya, link Silicon Lab CP210X ya. Di sini ini kita cari ya untuk drivernya USB. Ini yang ESP versi baru itu pakai drivernya CP210X. Kalau yang ESP yang versi lama itu dia akan muncul CH340 ya. Atau kalau kita gantikan ya, ini saya cabut, dia akan hilang gitu ya. Ya, portnya akan hilang kan gitu. Ya. Ya, portnya hilang. Kita gantikan untuk yang menggunakan WMOS ya. Ini kita menggunakan WMOS. Ya, nanti kita lihat ya WMOS dia akan menampilkan CH340 nih drivernya. Oke ya. Oke, refresh. Ya, nah ini ya. Kalau WMOS yang saya tunjukkan ini drivernya CH340 ya. CH340. Seperti yang saya upload di Elina saya ya CH340. Kalau
ISP yang baru berarti mencarinya di Silicon Lab ya. Nah, saya ini kan, jadi ada Portcom-nya ya, Portcom. Nanti di komputernya di Portcom. Ya, kemudian kita cari di sini ya, di website. Kita carikan ya. Jadi nanti setelah hardware kita itu betul-betul terkoneksi, nah berikutnya nanti kita tes koneksi ke jaringannya dulu ya. Nah ini kita tarik Ctrl V. Oh keliru ya. Saya tarik Silicon Lab ya, Silicon Lab CP210X. Nah, ini Silicon Lab 0X. Kita cari. Oke, ketemu ya. Ini tinggal di klik aja. Baik, kita lagi ya, ini sempat putus jaringan saya ya. Oke, saya share screen lagi. Suara saya sudah terdengar ya?
cukup jelas, Pak. Oke ya, barusan ini terlempar dari Meet ya, ini masuk lagi. Oke, ya jadi eh, ini alamatnya saya kopikan, saya taruh di chat saja gitu ya. Jadi biar Anda langsung klik. Jadi untuk driver yang ESP 32 yang baru ya. Kalau yang ESP 32 yang lama dia masih pakai CH340. Tadi sempat lihat nggak ya yang di device manager atau sudah terputus?
Tes. Dengar suara saya ya. Iya, Pak. Oke, ini jaringannya di kampus nih. Putus nyambung. Ya, saya kirim drivernya USB ini ESP kalau yang baru. Jadi kalau nanti dengan ESP32 yang baru, dia pakai drivernya itu yang CP210X gitu ya. 01 atau 02 gitu. Kalau yang WMOS Note MCU atau ESP32 yang versi lama, dia pakai drivernya USB itu CH340. Oke ya, jadi silakan nanti bisa dilihat kalau ESP-nya pakai yang baru. Jadi nanti kalau yang SP32 Anda downloadnya pakai yang di materi saya itu CH340. Kalau nggak bisa, tetap nggak dikenali, ya berarti dia pakai yang driver yang terbaru ya, CP 210X ini ya, 210X. X-nya itu bisa 1, bisa 2. Oke ya, jadi ini untuk jadi nanti kalau sudah bisa, saya share screen saya ya. Full screen aja nanti biar nggak pindah-pindah. Oke ya, jadi ini tadi masuk ke Silicon Lab ini ya, jadi cari nanti untuk yang drivernya CP2 ini ya. Nah ini silakan mungkin di download ya, atau download di sini ada ini mungkin ya. Download. Nah ini ya software downloadnya yang CP ini Universal Windows Driver ya. Ini ada versi yang ya silakan dipilih aja lah nanti. Ini ada beberapa pilihan untuk ESP yang terbaru ya. Drivernya ini. Kalau ESP yang lama itu pakai CH340 dan nanti setiap upload harus menekan tombol boot ya. Tombol bootnya itu harus ditekan agar nanti programnya itu bisa masuk ke flash memorinya dari ESP. Oke ya, jadi silakan di download ya di sini atau ini kalau pas di sininya saya kopikan lagi ya di tabnya. Biar bisa langsung ya. Oke, jadi kalau nantinya sudah dikenali, maka nanti ini akan muncul portcom-nya di sini ya. Portcom-nya itu kalau awal mungkin belum dicentang, silakan di sini nanti diklik gitu, dia akan
tercentang ya. Ini statusnya tercentang itu berarti kalau mungkin masih baru yaitu belum dicentang ya, silakan dibuka kemudian klik centangnya ini ya. Maka kalau sudah dikenal ini maka Podcom-nya bisa dimanfaatkan. Oke, paham ini? Ada yang ditanyakan? Halo? Nggak ada yang ditanyakan? Punya saya tidak terdetek. Podcom-nya tidak terdetek. Iya. Sudah nancepin Kalau- USB ke mikronya? Belum. Oh, hardware-nya belum ada, Pak. Oh, hardware belum ada ya, Iya. nggak kedetek ya. Nanti kalau hardware-nya sudah ada, baru akan kedetek gitu. Ya. Ya sekarang mungkin ngikuti aja dulu ya. Ini proses ini. Kalau ini sudah ini ya, kemudian kita cek dulu dengan ini ya. Koneksi hardware-nya ini sudah bisa atau belum gitu ya. Nah, kita ngambil program di example-nya ya. Ini file example di sini ya. Example kemudian cari ESP32 ya. Nah, ini ada ESP32 ya. ESP32 nanti ada link ini. Atau ini yang terbaru. Atau kalau enggak cari yang di Blink ya. Dari ini ada. Ini versi yang terbaru ini. Linknya di mana ini? GPIO ini. GPIO juga nggak ada. Oh ini sudah terupdate ya, berarti ngambil di sini aja dulu ya. Ini kita ngambil basic, kemudian ini Blink. Nah ini ya, jadi ngambil di sini. Ini LED built-in-nya itu kita ganti ya, jadi ini built-in untuk Arduino. Kita cari pin-nya di sini ya. Saya share screen-nya ini, kita ngelihat pin out-nya ESP32 ya. Yang di dalamnya ini ada LED internal gitu ya. Jadi ini kan ada lampu merah ya. Nah ini nanti ada lampu yang di sebelahnya di sini itu warnanya biru ya. Yang saya tunjukkan tangan saya ini lampunya warna biru untuk ngecek sebagai lampu indikator. Ya kita ngelihat dulu pin out-nya ESP32.
Ya, salah satu aja. Ini di samping di sini muter-muter. Ya, lampu internalnya masuk pin berapa ya, kita cek dulu. Kalau nggak salah pin 2 ini, pin 2 ya. Kita masukkan ini, ganti pin 2 LED built-in. Pin 2 LED built-in kita ganti dengan pin 2. Oke ya, kita lihat pin 2, pin 2, pin GPIO 2 ya, GPIO 1. Nah, ini GPIO 2 ya. Ini GPIO 2. Ya, di sini ada sumber LED-nya ya. Jadi LED-nya juga ada kalau nggak salah ini. Oke ya, kita upload aja ya. Kita sudah ganti angkanya ini, kemudian kita upload ya. Kita pakai SPDEF 32, ini juga sudah, maka kita upload ya. Ini proses upload ya, proses upload kita tunggu. Ya, ini jadi lampunya masih yang nyala merah saja ya. Nanti kalau programnya jalan, itu nyalanya yang warna biru ya, sebelahnya warna merah. Proses dulu masih ya, tunggu sampai done compiling ya. Done compiling itu berarti sudah selesai. Kalau belum ya, dia masih muter-muter.
Oke, tunggu ya, ini progres sedang compiling. Ya. Setelah compiling nanti proses uploading. Jadi programnya Blink ini untuk memastikan bahwa hardware kita itu sudah terkoneksi dengan baik dengan komputer ya, dengan laptop. Sehingga program yang akan kita upload itu nanti benar-benar masuk ke dalam ESP. Oke, ya, tunggu ini. Ya ini lemot karena mungkin laptop saya juga yang sudah terlalu lama, belum pernah saya upgrade ya. Sudah 5 tahunan. Mungkin sambil menunggu proses kompilasi, ada yang mau ditanyakan?
Oke, proses uploading sekarang ya. Nah, ini proses uploading software ke ini. Ya, ini sudah done uploading, berarti sudah ini. Ya, maka Anda bisa ngelihat lagi. Ini layar saya buka. Ini ada lampu birunya kedip-kedip, ya. Yang tadi kan cuma lampu merah saja, sekarang ada lampu biru kedip-kedip, ya. Berarti ini koneksi ESP kita ke laptop ini sudah oke, sudah jalan lancar, ya. Nah, berikutnya kita ngecek tes koneksi jaringan, ya. Tes koneksi jaringan. Di materi juga sudah saya upload, ya, tinggal Anda download, ya. Kemudian kita coba di sini tes koneksi jaringan WiFi, ya. Ini saya buka Arduino-nya dulu. Ya, kalau Anda ngelihat di layar di situ, ya, kedip-kedip lampu birunya. Kita tunggu dulu, ini bukanya agak lama. Oke, ya, ini sudah terkoneksi. Ya, saya menggunakan SSID saya ini. Ya, Anda terkoneksi dengan jaringan mana? Ini ada SSID sama passwordnya, ya. Ini saya tethering dengan smartphone saya, ya. SSID-nya ini dan passwordnya ini, ya. Saya nyalakan dulu agar nanti bisa terkoneksi, ya. Jadi saya membuka, ya, sebetulnya bisa langsung ke jaringan di kampus ini bisa, ya. Nanti tinggal dirubah aja di sini SSID-nya itu kita rubah, ya. Oke, tetheringnya sudah, kemudian kita upload, ya. Jadi setiap merubah program itu kita upload, ya. Ini include WiFi, ya, jadi WiFi, terus kemudian ini SSID-nya ini atau namanya WiFi-nya apa itu, ya, terus password-nya apa, gitu. Kita masukkan. Terus kemudian ini pakai HTTP, karena HTTP dia pakai portnya port 80 gitu, ya.
Terus ini komunikasinya mikro dengan komputer itu pakai baud rate-nya 115.200 ya. Nah ini hanya delay saja, menunda ya, menunda selama 2 detik gitu. Ya. Kemudian ini serial print mencetak isinya kosong ya, mencetak kosong itu, kemudian baru berikutnya mencetak tulisan terhubung ke ya SSID-nya tadi ke ini ya SSID, terus kemudian dia buka di sini ya WiFi begin SSID password, terus kemudian dicek ya. Kalau dia nanti tidak connect ya maka dia akan mengerjakan ini terus ya. Tapi nanti begitu connect dia akan mengerjakan di bawahnya ini, nanti ada tulisan WiFi telah terhubung ya. Ini di sini ada. Oke, kita upload. Ya, jadi ini masih ngeblink tadi ya. Sekarang ini kita upload dulu programnya. Jadi materi hari ini memastikan bahwa hardware kita itu sudah bisa terkoneksi dengan jaringan. Kalau belum ya kita setting lagi terus, itu kita setting agar ESP kita bisa terkoneksi dengan jaringan WiFi-nya. Ini ESP itu programnya cukup banyak yang harus di-upload ya, sehingga memang agak lama, selain juga mungkin laptop saya juga agak lemot gitu ya. Jadi nanti tinggal coba ini aja dulu dari program yang saya upload di materi saya, nanti SSID ini Anda tinggal ngerubah ini nama SSID sama nama password ya. Ini disesuaikan dengan WiFi dan password yang kita gunakan gitu. Oke, kita tunggu sebentar. Proses compilingnya
program ini. Ya, jadi ini proses compiling. Nanti kalau compilingnya sudah selesai, nanti proses berikutnya adalah uploading ya, uploading sketch. Jadi ini menerjemahkan tulisannya ini ke dalam bahasa mesin Arduino ya. Nanti kalau sudah terbentuk, maka program di-upload. Oke, sambil kalau mau bertanya silakan ya. Jadi untuk proses persiapan instalasi hardware dan softwarenya. Nah, kalau ini berhasil, nanti minggu depan kita mulai belajar IoT-nya ya. Ini minggu kemarin pendahuluan, sekarang proses persiapan untuk IoT yaitu instalasi hardware dan softwarenya gitu.
Oke, proses uploadingnya sudah selesai. Ya, kita buka lagi. Ini LED-nya sudah enggak menyala ya. Ini kameranya saya buka lagi. Ini LED birunya sudah enggak nyala. Sekarang kita melihat di hasilnya di sini ya, menggunakan serial monitor ya, serial monitor. Kita lihat ini sudah terputus, kita nyalain lagi ya. Ya, ini kalau enggak sama baud rate-nya, ini baud rate-nya pakai 115200 ya. Maka di sini kita sesuaikan ya. 115200 ya. Nah, ini dia proses mencari, atau kalau kita tekan resetnya lagi ya. Oke ya, ini ada tulisan terhubung ke WiFi saya ya. Ya, kemudian dia akan mencari sampai nanti ada tulisan terhubung ya. Kalau enggak, ini berarti enggak ada sinyalnya di ini, harus nyari terus nih ya. Nah, jadi enggak ketemu ini. Kita reset lagi coba. Ya, ini enggak nyambung-nyambung ini. Lab FIK passwordnya di mana ya? Lupa saya.
Ini nggak nyambung-nyambung ini dengan wifi saya. Harus mencari, nggak pernah. Coba saya gantikan dengan yang Wemos ya. Dengan Wemos saya ini, saya gantikan Wemos. Ya, ganti Wemos itu kita tulis, kita gantikan ini menggunakan Wemos D1 ya. Oke. Jadi ini tadi nyari proses nyari anunya nggak ketemu. Lihat portnya dulu. Ini agak nomor. Ya, ini portnya pakai COM 4 ya, dicentang COM 4. Ya, coba kita upload ya dengan menggunakan Wemos ini. Oh sorry, ini Wemos Dekadung ya. Ini pakai yang itu apa? WiFi-nya beda ya. ESP8266 ini ada Blink. Ya. Nah, pakai ini aja. Ya, ini Wemos kompat ya. Kita upload yang ini. Sorry, ini. Wih, kok Blink? Sorry, ini kok keliru Blink. Koneksi ya, jadi ESP, sorry saya. Ini aja nggak apa-apa, ini dirubah WiFi ESP8266. Oh, biru kebalik ini. ESP8266 WiFi X. Ya, ini yang mau kita masukin ke ini ya. Kita coba untuk yang ini close. Ya. Tunggu sebentar ya, ini tinggal proses terakhir. Kalau ini sudah berhasil, berarti hardware kita sudah siap untuk keperluan IoT.
Moga-moga bisa ini. Oh, ini yang sudah pergi banyak ini ya, tinggal 11 orang saja. Oke ya, memang proses IoT ini cukup memakan waktu ya, sehingga mungkin kalau orang yang tidak sabar menunggu dan lain sebagainya, karena memang terkait dengan koneksi jaringan internet ya, sehingga cepat dan tidaknya itu tergantung ya. Nah, kalau kita bisa offline gitu ya, mungkin kita bisa mendemokan tanpa harus online seperti ini yang memakan bandwidth dan lain sebagainya, sehingga bisa prosesnya bisa agak lebih cepat sedikitnya. Oke, jadi prosesnya tinggal menunggu satu lagi ini kalau ini sudah bisa terkoneksi dengan jaringan, maka hardware kita sudah siap gitu ya. Ya, kita upload dengan menggunakan yang Wemos ini. Oke, sabar dulu sebentar ya. Nah, oke, ini sudah selesai ya. Kita lihat. Nah, ini ya, jadi sudah ada tulisan seperti ini ya, WiFi telah terhubung. Oke ya, berarti
proses instalasinya hardware kita itu sudah selesai sampai di sini ya. Nah, jadi persiapan untuk melakukan IoT itu sudah selesai ya, WiFi telah terhubung. Jadi saya buka lagi. Jadi hardware kita saya menggunakan Wemos ini ya sudah bisa terhubung ke jaringan ya. Nah, sehingga nanti minggu depan tinggal kita mulai belajar IoT ya, dari yang paling basic, paling mudah, nanti bagaimana membangun dengan menggunakan programming smartphone juga itu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Ada yang ditanyakan? Atau masih tetap bingung? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini, sampai bertemu minggu depan ya. Terima kasih, selamat siang.